Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza, saya dari Bandung Bapak Ibu. Tadi musik luar biasa sekali, itu impian saya dulu jadi rocker Bapak Ibu ya. Cuma nggak kesampaian, tapi nggak jadi masalah. Justru saya kecemplung di networker dan akhirnya dapat BMW gratis Bapak Ibu, luar biasa. Saya di sini akan cerita sedikit. Awal mulanya saya bisa bergabung di usaha ini ya. Sebelumnya beberapa tahun lalu saya sebagai mahasiswa biasa ya, kerjaannya suka nonton musik Bapak Ibu ya. Kemudian juga saya punya teman-teman juga itu orang-orang musik, dan di sini intinya saya dulu senang sekali ngeband ya. Ya nggak jago juga amat sih, cuman intinya kalau saya ada musik rock itu musik paling yang saya sukai Bapak Ibu, karena saya merasa semangat sekali. Dan waktu itu saya sambil kuliah ya, saya sambil biasa ya, sambil kuliah, sambil pacaran dan lain-lain. Dan waktu itu Bapak Ibu saya ditawari sebuah bisnis ya, saya tawari Tiansi. Dan waktu saya pertama kali ditawarkan usaha ini Bapak Ibu, saya ketemu dengan seseorang di mana orang tersebut itu belum pernah saya kenal sebelumnya. Paling cuma sekedar say hello 2 kali. Beliau mendatangi saya, kemudian langsung beliau presentasi saya ya. Dan beliau cuma cerita sekitar 5 sampai 10 menit Bapak Ibu. Ya sangat semangat sekali, sangat antusias. Dan jujur Bapak Ibu, waktu itu saya sama sekali nggak mengerti. Ya, karena presentasi beliau jujur itu belepotan sama sekali. Pokoknya berantakan. Cuman beliau bilang, kalau Anda bangun dengan serius, kita bisa punya penghasilan puluhan juta di sini. Dan kita bisa dapat BMW. Itu yang membuat saya tertarik Bapak Ibu. Dan akhirnya waktu itu saya datang ke pertemuan yang namanya OPP. Waktu itu saya waktu datang ke OPP, saya datang ke sana Bapak Ibu. Saya dulu rambutnya gondrong Bapak Ibu. Jadi ya mahasiswa teknik ya, gondrong sekali. Dan waktu saya datang ke sana pertama kali, saya langsung disambut dengan seseorang Bapak Ibu. Ya orang ini juga gondrong Bapak Ibu, ya kan? Orangnya gondrong, berdatangi saya langsung menyalami saya, silakan masuk. Dan siapa orang tersebut Bapak Ibu? Thank you buat Pak Ruli Wahyudi. Ya. Nah kemudian tadi saya belum cerita sponsor saya. Nah sponsor saya tadi begitu ngajak saya ke pertemuan, langsung beliau ngajak saya duduk di depan. Habis itu saya tertarik, saya langsung join. Dan waktu saya join Bapak Ibu, dulu saya hampir gadai motor saya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya punya motor, itu hasil pembelian dari orang tua saya, ya motor second Bapak Ibu. Kemudian saya bergabung satu tuh pingin sekali jadi bintang 3. Cuman untungnya nggak jadi Bapak Ibu. Akhirnya saya dapat pinjaman, saya langsung bergabung di usaha ini. Nah singkat cerita, begitu saya bergabung, saya jalankan dengan serius. 3 bulan pertama saya bintang 5. Setelah itu Bapak Ibu, saya kena namanya zona nyaman. Di kos saya itu ada sekitar 22 kamar. 22 kamar itu dimana orang-orangnya itu gila game semua Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Jadi semua komputer kami saling terhubung. 22 kamar. Dan waktu itu game yang paling keren namanya Counter Strike. Wah, itu Anda bayangkan Bapak Ibu ya. 22 kamar, kita sama-sama main Counter Strike setiap hari. Bener-bener gak ada istirahat selama 6 bulan nonstop Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Saya bener-bener suka sekali main Counter Strike. Jadi saya bener-bener main game OPP sebentar. Tapi saya fokusnya selalu ke main game. Kalau kalah pengen tanding lagi. Akhirnya apa? Di kosan neraka tersebut Bapak Ibu, ya. Di kosan tersebut hampir seluruh mahasiswa yang kuliah di sana, termasuk ada yang kuliah di ITB, ada di mana-mana, itu hampir DO semua Bapak Ibu. Luar biasa sekali, ini kosan paling parah yang pernah saya tahu. Dan efeknya ke saya akhirnya apa? Saya kan jalan di sini. Waktu saya udah bintang 5, saya 6 bulan main game, dan selama saya main game saya tinggalkan jaringan saya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Hilang semua jaringannya. Tadi yang bintang 4 sudah bermunculan bagus-bagus, tiba-tiba hilang semua. Saya berpikir, wah ini gila sekali. Gimana caranya? Kok bonusnya tiap bulan turun ya? Akhirnya apa? Datanglah sponsor saya Bapak Ibu. Beliau datang, beliau menghampiri saya. Pas saya lagi main game. Begitu beliau datang, beliau langsung marah, ya kan? Oh pantas kerjaan lu selama ini main game aja ya. Pantas lu omset lu habis-habisan turun banget Pak, gitu kan? Oh iya Pak, turun berapa? Pokoknya turun banget. Nah terus ada gimana Pak? Saya bilang gitu sama sponsor saya. Dia bilang apa? Gua juga turun gara-gara lu turun gitu kan. Karena kebayang gak? Hanya dengan modal semangat zaman dulu Bapak Ibu. Nah ini sedikit cerita saya. Jadi intinya supaya Anda semua tidak seperti saya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu bagi Anda anak muda, Anda paling senang namanya kumpul dengan teman, betul nggak? Ya, kemudian juga mungkin bagi Anda yang sudah berkeluarga, Anda paling nyaman dengan keluarga Bapak Ibu. Anda kumpul dengan anak Anda, kumpul dengan pasangan Anda. Kemudian juga yang paling penting, itu yang akan saya ceritakan, jangan terjebak zona nyaman. Apalagi bagi Anda yang baru membangun usaha ini. Kalau Anda sudah diamond nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajari Anda semua. Karena di sini Anda punya leader dahsyat ya, luar biasa sekali. Anda bisa belajar banyak dari mereka Bapak Ibu ya. Karena saya pribadi pun kalau mereka berbicara di kota Bandung, saya benar-benar belajar banyak dari mereka. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan
membicarakan beberapa hal dari pengalaman saya pribadi ketika saya bangun usaha ini, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu ya, dari 7 langkah yang pertama ialah impian. Betul ya? Nah, impian ini merupakan sesuatu yang paling krusial di usaha ini, Bapak Ibu. Ya, Anda semua pasti tahu, Anda sudah banyak dengar kaset dari Pak Louis Tendean. Nah, cuman masalahnya banyak sekali orang yang kehilangan impian waktu mereka jalankan usaha ini. Ya, waktu mereka pertama kali join, ditawarin, wah saya pengen jadi bintang 8, saya pengen dapat BMW. Tapi pas dia mulai kejar habis-habisan, tiba-tiba ada masalah keluarga, kemudian juga ada masalah lainnya, akhirnya lama-lama dia berhenti. Pas ditanya gimana BMW-nya, ntar aja deh, lain waktu nih. Banyak orang yang akhirnya kehilangan fokus. Karena apa? Mereka tidak punya impian yang kuat. Nah, saran saya Anda cari dulu impian yang paling menjadi dasar dari keputusan Anda untuk bergabung di usaha ini. Cari yang paling penting, Bapak Ibu. Karena apa? Impian ini akan membuat Anda bertahan apapun yang terjadi. Ya. Nah, bahkan kalau perlu Anda menangis, Bapak Ibu. Dan kalau Anda bisa baca di starter pack, di situ ditulis, Anda suruh menulis satu impian Anda yang paling terliar sekalipun, Bapak Ibu. Anda tulis semuanya. Ya, saya di teknik planologi, di mana kalau kita pengen membangun sebuah kota, itu biasanya kita disuruh buat perencanaan yang matang, Bapak Ibu. Pertama set plan-nya. Nah, sebelum kita buat set plan, kita konsultasi sama orang geodesi, ini tanahnya cocok nggak sih buat bangunan rumah atau gedung, ini buat perhutanan bagus nggak? Setelah konsultasi kita langsung buat tanahnya, denahnya ya, set plan, habis itu baru kita ngambil orang arsitek, ngambil orang sipil. Dikerjain, setelah jadi kota yang indah, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau perencanaan di awalnya itu berantakan, akhirnya apa? Seperti kota Bandung, seperti Jakarta, Bapak Ibu, macet di mana-mana. Ya. Jadi intinya apa? Anda dalam membangun impian itu jangan sembarangan. Karena apa yang Anda bangun di sini, ini nanti bisa Anda wariskan, Bapak Ibu. Ini semuanya akan menjadi sebuah bisnis yang bakal jadi pegangan hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan sesuatu. Anda bisa lihat di sini. Kira-kira apa Bapak Ibu ini? Ya, Bapak Ibu, ini salah satu impian terliar. Ada seorang ayah dari Inggris, beliau dari kecil bahkan punya impian yang luar biasa, pengen memberikan anaknya nama yang paling panjang sedunia. Anda bisa bayangkan, namanya Autumn Sullivan Corbett Fitzsimmons Jeffries Hutburns Johnson Willard Dempsey Tunis Spelling Sharkey Carrera Bear Braddock Lewis Carlos Walcott Marciano Peterson Johnson Liston Clay Frazier Foreman Brown. Anda bisa bayangkan, namanya sangat panjang sekali. Bahkan dia berani nulis ini, Bapak Ibu, itu dari sebelum dia menikah, bahkan dari kecil dia tulis semuanya itu di atas kamar tidurnya. Dan orang tuanya bilang, ini apa maksudnya? Saya pengen memberikan nama ini nanti buat anak saya. Sampai dia menikah, begitu anaknya lahir langsung dikasih namanya, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Ya, nah ini salah satu impian. Saya benar-benar tertarik sekali, Bapak Ibu. Orang aja ada impian gila seperti ini masih mau dijalankan, Bapak Ibu ya. Ini luar biasa sekali loh. Ya, saya bisa melihat ini dari Wolverhampton ya, di Inggris. Ini dan sekarang anak sudah berusia sekitar 11 tahun. Anda bisa bayangkan orang bisa memberikan anak sepanjang ini. Ya, ini dasar sekali. Nah, dan impian ini akan menjadi dasar yang kuat sekali. Ya, kalau Anda punya impian yang kuat, ya udah Bapak Ibu. Mau ada tantangan badai di mana-mana, tidak jadi masalah. Anda pasti bakal fight habis-habisan. Nah, sekarang setelah Anda punya impian yang kuat, berikutnya lakukanlah hal basic dengan benar. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi di jaringan saya. Ya, saya nggak tahu dengan jaringan Anda, tapi saya harap tidak. Ini orang-orang yang hadir di sini orang-orang luar biasa, Bapak Ibu ya. Di jaringan saya banyak sekali orang, begitu dia bangun jaringan habis-habisan, pas ditinggal, waktu dia datang omsetnya naik. Waktu dia pergi, omsetnya turun. Sering nggak seperti itu? Nah, banyak kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Intinya apa? Karena mereka tidak lakukan hal basicnya dengan benar. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, Anda temukan 4 kaki aktif Anda secepatnya. Oke Bapak Ibu, hal yang pertama kali harus Anda lakukan ialah secepatnya Anda temukan 4 kaki aktif Anda, secepatnya dari sekarang. Kenapa? Anda mau jadi bintang 8, Anda mau menjadi bronze line, Anda mau menjadi gold line dan lain-lain, ya, Excel dan lain-lain. Anda nggak bisa kalau Anda tidak punya 4 kaki di awal. Ini pondasi yang paling utama. Unicorn juga sudah bilang, di yang pertama yang perlu kita kejar bintang 4 CP, intinya Anda harus punya 4 kaki secepatnya. Nah, kalau kita sudah punya 4 kaki, enak Bapak Ibu untuk ngebangunnya. Nah, tapi kalau kita mau 4 kaki, ayo kejar bintang 8. Dia mau kerja habis-habisan, orangnya nggak ada Bapak Ibu. Siapa yang mau kejar? Emang jin? Betul nggak? Nggak mungkin kan? Di sini yang kita kejar manusia. Nah, 4 orang ini harus ada dulu Bapak Ibu. Nah, kalau 4 orang ini sudah ada, nah berikutnya baru Anda lakukan yang namanya duplikasi cara kerja dan pancing perhatian upline Anda Bapak Ibu. Nah, di sini duplikasi seperti apa? Nah, ini yang terjadi kebanyakan di grup saya.
Waktu dia datang, omsetnya meledak luar biasa. Waktu dia nggak turun, omsetnya turun. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, bahkan berkali-kali Bapak Ibu. Saya konsultasi dengan upline saya, Pak Jamal Mirdad dan juga Pak Ruli Wahyudi. Di situ saya banyak tantangan. Dan ternyata karena apa? Duplikasinya nggak benar. Nah, duplikasi dalam hal apa aja? Nah, yang pertama harus ada cek bagaimana presentasinya. Kemudian follow up. Kemudian juga di sini cara mengundang. Kemudian ngajak orang ke pertemuan. Dan juga closing Bapak Ibu. Nah, sering sekali yang terjadi ialah waktu kita turun membantu downline kita biasa lepas tangan. Yang terjadi di grup saya, biasanya mereka begitu upline-nya bantu, mentang-mentang upline-nya bantu, dia langsung bilang, oh ada upline gampang nih, tenang. Akhirnya apa? Dia main SMS-an, main handphone, akhirnya juga dia nggak fokus, matanya kesana kemari. Akhirnya apa? Waktu dia suruh ngejalanin, dia nggak ngerti caranya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, presentasinya sudah standar belum dengan Anda? Anda cek dulu cara follow up-nya. Kalau saya biasanya saya cek, langsung saya role play. Jadi begitu saya datang ke kota tersebut, saya bener-bener cek, saya liatin bener-bener persis nggak dengan saya lakukan. Ya, bahkan ini biasanya duplikasi yang terbaik ialah waktu Anda kerja dengan mereka, di mana Anda bawa unit. Nah, Anda bisa dengar kaset yang luar biasa dari Pak Naga ya. Di situ Pak Naga juga jelaskan, kalau nggak salah peta aset unicorn ya, atau membangun aset dengan unicorn, saya lupa. Ada dengerin kaset itu Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Nah, cuman di sini intinya saya yang mempertekankan, pastikan di level pertama Anda itu duplikasi sudah mirip dengan Anda, sudah mirip semuanya. Jadi waktu saya bangun kaki baru, ya saya bangun kaki baru, beberapa orang kaki baru, waktu saya bantu daftar nama teman saya, frontline saya di situ, benar-benar frontline saya ini saya katakan, Pak tolong perhatikan waktu saya presentasi, tolong perhatikan waktu saya follow up, ya. Nah nanti kalau saya ada tanya jawab atau apa, tolong Bapak perhatikan, kalau perlu Bapak catat. Akhirnya apa? Waktu saya bantu beliau selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, waktu saya pulang katakanlah itu mungkin di kota B gitu ya. Waktu saya pulang ke kota saya, dia mau ada saya nggak ada saya tetap closing Bapak Ibu, tetap jalan, tetap presentasi. Kenapa? Karena duplikasi udah cepat, udah lancar. Nah tapi kebanyakan banyak orang asal kerja tapi nggak duplikasi. Yang terjadi apa? Sudah terlanjur besar jaringannya, begitu dia mau balik ke sana lagi naik, begitu dia tinggal turun. Akhirnya ya capek Bapak Ibu. Nah yang paling penting adalah duplikasi di awal. Kalau Anda bisa ngasih contoh duplikasi di awal yang benar, ke belakangnya pasti nyaman sekali Bapak Ibu. Ya, saya banyak belajar dari semua upline saya, bagaimana mereka bisa membangun bisnis yang sangat besar sekali. Karena apa? Mereka membangun fondasi yang kuat dengan duplikasi di awal yang benar, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, Anda juga pancing perhatian upline Anda, Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, dulu saya pengen sekali dibantu sama Pak Jamal, saya dulu pengen sekali dibantu sama Pak Ruli Wahyudi. Susah sekali Bapak Ibu, dari bintang 3, 4, 5, 6, saya nggak dibantu. Baru begitu mau ke bintang 7, waktu itu yang bantu saya Pak Ruli Bapak Ibu. Ya, saya dibantu oleh beliau sampai saya bintang 8. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena waktu itu upline saya kakinya banyak sekali. Mereka punya grup besar di mana-mana. Namanya upline itu biasanya kan ya dicari ya sesuai dengan yang dia kejar titiknya. Nah, cuman intinya kalau Anda pengen menjadi kaki perhatian upline Anda, jadikan Anda benar-benar harus tarik perhatian mereka. Dengan cara apa? Cepat-cepat Anda melebar Bapak Ibu. Yang kedua, selain itu Anda cepat-cepat tunjukkan kepada mereka Anda punya bisnis yang besar, kemudian juga Anda punya leader-leadernya, dan juga yang penting Anda tunjukkan Anda bisa bawa banyak orang di pertemuan. Kalau Anda bisa punya banyak orang di pertemuan dan Anda punya omsetnya besar Bapak Ibu, biasanya upline Anda akan segera melihat Anda. Nah disitulah ketika Anda dibantu dengan upline Anda, manfaatkan sebaik-baiknya. Anda pelajari bagaimana cara kerjanya. Kalau sekarang saya dibantu sama upline saya Pak Ruli, Pak Jamal, Pak Rizkanata, Pak Erik Yong. Di situ saya biasanya saya bukan pengen dibantu, tapi saya pengen belajar bagaimana cara orang ini sekarang presentasi, bagaimana cara dia follow up. Justru pembelajaran terbaik waktu mereka membantu kita. Jadi manfaatkan semua upline-upline Anda Bapak Ibu. Ya, ini duplikasi yang benar. Nah kemudian selain Anda duplikasi ini Bapak Ibu, nah Anda bisa bayangkan. Oh ya saya tadi lupa ya ngasih gambaran seperti ini. Nah ini contoh ya. Ini kan downline kita si A, dia sudah join. Nah waktu kita bantu prospeknya si A, waktu bantu presentasi si ini, pastikan dia ikut Bapak Ibu. Jadi pastikan dia dalam hal presentasi, follow up, mengundang, closing, dan ngajak orang pertemuan itu semua sudah sama persis seperti kita. Sudah mirip. Sehingga apa? Begitu ini join Bapak Ibu, di bawahnya dia sudah mulai mengerti. Tapi belum expert Bapak Ibu. Nah Anda perlu terjun beberapa kali Bapak Ibu, supaya memastikan dia benar-benar mengerti. Nah di sini dia belajar sudah mulai menggali ke dalam. Ya dia belajar bagaimana caranya untuk presentasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah ini basic yang luar biasa.
Ya saya pribadi dulu waktu pertama kali mulai usaha ini Bapak Ibu, dulu belum ada unicorn. Jadi waktu saya presentasi asal hajar Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Datang orang nggak peduli orang lagi siap apa enggak, yang penting datengin langsung tawarin tiasi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Banyak nggak join. Ya waktu itu banyak sih tantangan yang saya hadapi. Nah cuman intinya dengan cara seperti ini makin dalam Anda kerjakan makin luar biasa. Dan saya kalau dalam hal menggali ke dalam banyak belajar dari Pak Ruli Bapak Ibu. Beliau wah fondasinya kuat sekali. Nah intinya apa? Inilah beberapa hal yang harus Anda lakukan, duplikasi. Nah selain itu, selain duplikasi cara kerja, Anda juga perlu pembentukan leader Anda Bapak Ibu. Dengan cara ya kaset, kemudian juga netpi ya, kemudian juga termasuk buku-buku positif. Arahkan mereka semua membaca buku. Kalau mereka nggak baca buku Bapak Ibu, biasanya susah berkembang. Kalau impact jelek di panggung. Kemudian juga kalau mereka jalankan usaha ini itu banyak terjadi pertentangan ya antara upline dan downline saling bertentangan, entah upline dan downline saling nggak percaya dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi kalau sering baca buku biasanya semuanya jalan dengan lancar. Nah kemudian selain itu, nah Anda juga perlu kuasai produk Bapak Ibu. Nah jujur, saya dulu waktu jalankan usaha ini, saya benar-benar nggak ngerti produk sama sekali. Bahkan waktu saya dipresentasiin usaha ini, saya nggak mikir produk Bapak Ibu. Waktu saya berpikir yang penting saya ngejar bisnisnya. Saya pengen bintang 4, saya pengen bintang 5, saya pengen bintang 8. Saya nggak peduli produk. Akhirnya apa? Ketika saya ketemu konsumen, dia tanya, Pak buat penyakit liver penyakitnya apa? Saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Saya nggak jelas ngomongnya, kemudian saya cara jawabnya itu istilahnya membuat dia ragu-ragu. Akhirnya nggak jadi join. Ya, nah paling tidak untuk menguasai produk Anda ya bisa belajar dari upline, kemudian juga di stokis biasanya banyak sekali buku-buku ya tentang berhubungan dengan produk. Nah Anda bisa pelajari banyak di sana Bapak Ibu. Nah buku-buku tersebut sangat bagus sekali dan produk bisa Anda jadikan sebagai alat bantu. Ya, saya punya kesaksian dari grup saya punya grup yang ahli akupuntur Bapak Ibu. Jadi dia pakai akupoint, setiap hari itu closingnya minimal 500.000 ya dengan akupoint. Ya, jadi itu sangat membantu sekali. Termasuk produk yang bagus sekarang TNS Life Bapak Ibu ya, sama kalung energi. Itu luar biasa sekali. Itu bisa didemoin dan bisa buat orang tertarik. Nah, kalau kayak seperti Aku Life ya atau TNS Life itu biasanya kan di jari tangan itu kan ada beberapa titik saraf yang kita bisa deteksi penyakit si pasien, si prospek. Nah, kalau seandainya cuma satu yang kedeteksi, biasanya prospek masih berpikir Bapak Ibu, ini cuma kebetulan. Tapi kalau Anda bisa deteksi ada 5 penyakit itu yang benar-benar dia alami dan benar-benar dia keluhkan dan dia mengakui itu semua, dia nggak habis pikir Bapak Ibu. Dia begitu Anda kasih tahu, Pak produknya bagus seperti ini, terutama penyakit jantung Bapak Ibu ya. Nah tahu penyakit jantung? Penyakit paling pembunuh nomor 1 di dunia, betul? Karena kita nggak tahu kapan kita mati, betul nggak? Nah kasih tahu, Bapak ini punya apa? Punya gejala jantung kuat sekali, ada 3 titik, 3 dikonfirmasi, iya semua Pak. Wah Pak, saran saya Pak, Bapak cepat-cepat beli kalsium, cordyceps sama Vigor dan beberapa produk lainnya Pak. Karena Bapak tahu ya penyakit jantung penyakit yang paling berbahaya Pak. Saya nggak mau kalau sesuatu terjadi dengan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Closing Bapak Ibu, ya kan? Nah nggak jadi masalah. Yang penting intinya dia benar-benar tahu kekuatan produknya. Akhirnya dia bisa join. Nah setelah itu, setelah kuasai produk Bapak Ibu, berikutnya ialah visi. Maksud saya apa? Coba Anda bayangkan. Anda sering lihat nggak Pak Luis Tendean datang ke sebuah kota? Beliau cuma ngisi visi seminar, ngisi IM, ngisi challenge meeting. Setelah beliau pulang cuma ngisi sejam 2 jam, omsetnya melipat luar biasa. Ngerti nggak? Kenapa? Begitu beliau pulang, wah naiknya luar biasa. Ya, kemudian juga Panaga Sugara dan banyak sekali leader unicorn, mereka begitu membantu grup mereka cuma turun sejam 2 jam. Tapi omsetnya bisa naik luar biasa dalam sebulan. Karena apa? Mereka punya visi Bapak Ibu. Kalau mereka punya visi, mereka bisa kasihkan visi sama grup. Itu akan membuat grup kita tergerak habis-habisan. Cuman dasarnya Anda harus ketemu dulu 4 orangnya Bapak Ibu. Dan duplikasinya sudah jalan. Nah kalau Anda dapat visi dari Pak Luis sekalipun, kalau Anda sendirian Bapak Ibu, yang semangat cuma Anda, betul nggak? Tapi kalau jaringan Anda struktur sudah kebentuk, orang-orang yang sudah ada, kemudian juga level 1, level 2, bahkan level 3, bahkan mungkin sampai level ke-6 Anda, semuanya sudah terduplikasi sempurna seperti Anda Bapak Ibu. Begitu dikasih visi, itu peledakannya dahsyat sekali. Nah kenapa leader besar unicorn begitu mereka turun grupnya habis-habisan, cuma ngomong sejam 2 jam, meledak. Karena apa? Duplikasi sudah terjadi dan orang-orang sudah ada. Tapi kalau nggak ada, ya percuma Bapak Ibu. Kita ngomong yang semangat cuma 1 orang. Semangat 1 orang dibanding dengan semangat 100 orang beda nggak? Beda Bapak Ibu. Nah jadi itu penting sekali. Nah banyak sekali orang mengatakan waktu kita ngejalanin sesuatu, kita jalan usaha ini, mereka memandang kita aneh-aneh Bapak Ibu. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang merasa aneh dengan kita gitu ya. Dan Bapak Ibu, yang kita lihat sebenarnya gambaran besarnya.
Dan apa yang digambarkan oleh semua upline kita, semua leader besar Unicore ialah memberikan visi di mana banyak orang tidak tahu dan dia tahu Bapak Ibu. Kayak Pak Luis, itu jagonya kan buka visi orang, betul nggak? Ya, kita nggak kepikir, beliau kepikir Bapak Ibu. Ya, kita nggak kepikir, beliau kepikir, dan selalu ada hal yang baru. Sehingga apa? Wah, semua orang akhirnya semua leadernya berkembang pesat luar biasa. Karena apa? Beliau punya visi yang luar biasa. Ya. Dan dengan gambaran seperti ini menunjukkan bahwa satu sisi itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dan visi itu sebuah peluang Bapak Ibu. Kalau Anda memandang sebuah bisnis sebuah peluang yang besar Bapak Ibu, Anda akan ketemu dengan visi-visi baru, dan visi ini bisa Anda terapkan ke grup Anda, dan itu akan menggerakkan grup Anda luar biasa. Ya. Jadi ini yang membuat beberapa hal jaringan kita bisa besar. Nah kemudian setelah dilakukan hal basic dengan benar, berikutnya sikap Bapak Ibu. Nah hati-hati dengan sikap. Nah sikap ini yang menentukan kita besar atau kita hancur Bapak Ibu. Ya, saya banyak sekali ketemu dengan beberapa teman saya, kemudian juga saudara, bahkan juga grup saya sendiri. Mereka yang tadinya bagus, begitu sikapnya salah, semuanya hancur berantakan. Yang tadinya bisnisnya besar, jadi nggak punya bisnis. Ya, saya punya teman Bapak Ibu, dulu bisnisnya bagus, cuma karena sikapnya nggak benar, akhirnya berantakan semua. Dan saya banyak belajar di sini itu dari Mike Tyson Bapak Ibu. Anda tahu Mike Tyson? Petinju terhebat sepanjang sejarah yang pernah saya tahu Bapak Ibu. Kalau Anda tahu Muhammad Ali ya, dan orang-orang besar di dunia, mereka kalau tinju luar biasa. Tapi menurut saya tidak ada petinju lebih mengerikan daripada Mike Tyson. 98 kemenangan beliau, 98% itu dengan pukulan KO Bapak Ibu. Jadi orang hancur di ronde ketiga, di ronde kelima, di ronde keenam, benar-benar babak belur sampai nggak bisa bernapas. Ya, beliau petinju yang paling muda, ya petinju terbesar sepanjang sejarah, paling muda, umur 20 tahun jadi juara dunia, mengalahkan petinju yang sebelumnya yang diagung-agungkan, dan bahkan beliau mengalahkan Muhammad Ali. Dan begitu beliau memenangkan, langsung dinobatkan sebagai petinju terbaik di dunia. Dan selama sekitar belasan tahun beliau ditakuti, dan semuanya terjadi dengan luar biasa. Setiap yang beliau lawan itu hancur habis-habisan Bapak Ibu, nggak ada yang menang. Ya, dan selalu kurang-kurang sekitar 5 rondean itu hancur semua. Pokoknya nggak bisa napas dan dihajar bertubi-tubi Bapak Ibu. Dan orang mengatakan ini benar-benar leher beton. Ini orang yang paling mengerikan di dunia. Anda bisa bayangkan. Dan beliau hancur gara-gara sikap yang sepele Bapak Ibu. Yang pertama, beliau sering sekali itu main wanita Bapak Ibu. Ya, iya. Jadi Anda bayangkan, beliau begitu menang tinju, dapat bayaran tinggi, langsung beliau habiskan selama seminggu hanya untuk main wanita. Yang kedua, beliau begitu sudah menang, beliau tidak pernah evaluasi, beliau selalu merasa dirinya sebagai yang terkuat. Dan yang paling parah Bapak Ibu, saking merasa pedenya, bahkan di lebih dari 10 tahun kemudian, beliau sering sekali nggak pernah latihan waktu menghadapi musuh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Di saat beliau menghadapi beberapa musuh yang tangguh, beliau kalah. Dan yang paling parah waktu kalah dengan Evander Holyfield. Yang kedua, beliau frustasi, dan akhirnya apa? Beliau gigit kupingnya Evander Holyfield sampai beliau sekarang didiskualifikasi. Dan berikutnya setelah beliau tinju lagi tidak pernah menang. Dari dulunya orang yang paling kaya, orang atlet yang dibayar paling mahal, sekarang beliau benar-benar merasakan hidup di usia 40 tahun. Beliau mengatakan, hidup saya sekarang benar-benar bermakna ketika saya berusia 40 tahun. Kenapa? Beliau sekarang jatuh miskin Bapak Ibu. Bahkan beliau sekarang, beliau mau bertinju lagi, itu hanya untuk acara-acara amal. Dibayar murah Bapak Ibu, hanya untuk acara amal, hanya untuk hiburan anak-anak Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan mantan petinju kelas berat, ya kan? Bertanding di ring-ring biasa hanya untuk menghibur anak-anak dengan bayaran yang murah. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertahan hidup. Dan satu hal yang saya lihat di biografi Mike Tyson, di detik-detik akhir masa jaya beliau selalu mengatakan seperti ini. Saya merasakan saya sekarang sudah tidak butuh lagi untuk jadi juara. Saya hanya untuk bertanding, hanya untuk sekedar uang. Jadi dia bertanding hanya untuk ngejar uang. Setiap bertanding hanya untuk ngejar uang. Setiap bertanding hanya untuk ngejar uang. Akhirnya apa? Berantakan dan hancur habis-habisan. Ya, nah ini satu pembelajaran luar biasa. Termasuk juga masih banyak orang-orang besar di dunia yang ambruk ya gara-gara sikap. Dan saya juga punya contoh saudara Bapak Ibu, di mana saudara saya ini membangun sebuah perusahaan, itu modal besar sekali. Orang jago sih luar biasa, pintar, cuman tidak mau dengerin kata orang. Dan dia merasa dia paling hebat. Akhirnya apa? Baru 2-3 bulan jalan itu bangkrutnya puluhan miliar. Anda bisa bayangkan. Jadi intinya apa? Sikap menentukan segalanya. Mau Anda di bisnis ini, di bisnis luaran, yang menentukan supaya kita berhasil, semuanya dari sikap kita. Nah, dan berikutnya, Anda juga perhatikan penampilan Anda. Nah, waktu Anda presentasi, Anda cek, Anda rapi apa enggak sih? Itu, nggak perlu mahal-mahal di sini Bapak Ibu. Yang penting Anda benar-benar bisa memberikan penampilan terbaik. Ya, Anda tunjukin kepada grup Anda tunjukin ke prospek bahwa ini memang bisa besar.
Ya minimal Anda pakai kemeja rapi, ya pakai sepatu pantofel, celana bahan. Ya nggak jadi masalah Bapak Ibu. Ya, mau orang bilang sales kayak orang bilang apa nggak jadi masalah, peduli amat Bapak Ibu. Yang penting BME, betul nggak? Ya, Anda kejar, pokoknya yang penting Anda tunjukin. Karena apa? Dengan Anda menunjukkan Bapak Ibu, itu akan membuat banyak sekali orang respect dengan Anda. Terutama bagi Anda membangun bisnis ini, karena ini bisnis integritas, banyak sekali nanti grup Anda yang bakal respect dengan Anda. Ya, kemudian dan juga berikan contoh yang baik. Contoh dalam sikap Bapak Ibu, kemudian juga ada perbuatan Anda, dan Anda benar-benar tunjukin kepada mereka semua bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya tulus. Ya, saya banyak belajar dari upline saya, di mana upline saya kalau membantu grupnya itu benar-benar tulus sekali Bapak Ibu. Benar-benar dia merasa kaki saya, downline saya itu seperti kakinya sendiri. Jadi benar-benar dibantu, dipantau habis-habisan sampai benar-benar berkembang semua. Ya, dan di situ memberikan pelajaran luar biasa. Karena apa? Contoh itu merupakan pembelajaran terbaik. Sehingga apa? Kalau kita dikasih contoh terbaik dan kita ngasih contoh terbaik, semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini menariknya. Dan lakukan segala dengan konsisten. Nah, saya tahu banyak di antara Anda mungkin yang mengerti mengenai hal ini. Nah, cuman masalahnya banyak orang yang tidak mau melakukannya Bapak Ibu. Ya, banyak orang merasa kalau masalah itu sih gue udah ngerti. Betul nggak? Kalau masalah ini, kalau masalah sikap, kalau masalah impian dan lain-lain saya sudah ngerti. Cuman masalahnya Anda lakukan apa enggak? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan seberapa banyak Anda tahu, tapi seberapa banyak yang Anda lakukan yang Anda tahu. Sudah belum Anda lakukan ini? Nah, ini yang kadang-kadang hal simpel seperti ini yang bisa membuat besar apa tidaknya bisa Anda Bapak Ibu. Nah, dan di sini Bapak Ibu, sikap ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu konsisten Anda kerjakan, ya. Dan ini berhubungan dengan sikap. Nah, yang pertama, pertahankan keyakinan Anda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini merupakan keyakinan. Ya, Anda sukses di sini atau tidak itu tergantung dari keyakinan Anda. Anda benar-benar yakin nggak sih bisnis ini bisa memberikan terbaik buat Anda? Anda benar-benar yakin nggak sih kalau bisnis ini bisa memberikan jaminan bagi anak dan cucu Anda Bapak Ibu? Kalau Anda yakin dari awal, saya percaya Anda pasti jadi. Tapi kalau ada sedikit aja mengatakan Anda ragu, Anda nggak berhasil Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mempertahankan keyakinan Anda perlu tahu bahwa bisnis ini itu didukung oleh Robert Kiyosaki, Donald Trump, Paul J. Pilzer, Brian Tracy, Zig Ziglar, Philip Kotler, Herman Kertajaya. Banyak sekali orang-orang besar di dunia yang mendukung bisnis ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Robert Kiyosaki orang pintar atau orang goblok Bapak Ibu? Pintar ya? Donald Trump orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Herman Kertajaya orang pintar atau orang bodoh? Ya. Paul J. Pilzer, mereka orang-orang hebat Bapak Ibu. Mereka dari segi intelektual, dari segi ekonomi mereka juga sudah kaya. Mereka sudah pintar Bapak Ibu. Mereka jago sekali. Tapi saya heran, kenapa di luar sana saya punya teman, tetangga, motor aja masih kredit Bapak Ibu ya. Ya, kemudian juga pokoknya semua serba susah. Waktu saya tawarin usaha ini, mereka bilang apa? Ah, ini bisnis gak masuk akal. Betul gak? Ini bisnis gak real. Ini bisnisnya pokoknya, pokoknya banyak omong doang. Gak akan berhasil, yang berhasil sedikit. Banyak orang mengatakan seperti itu. Karena apa? Banyak di antara mereka tidak tahu bahwa ini merupakan bisnis yang besar. Nah, kira-kira dengan kenyataan terjadi, banyak orang-orang besar di dunia yang mendukung usaha ini, dan di luar sana banyak juga yang negatif dengan usaha ini. Semuanya tergantung dari Anda Bapak Ibu. Anda mau percaya apa enggak? Ya. Nah, cuma pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda percaya dengan mereka atau percaya dengan tetangga Anda, yang bodoh siapa Bapak Ibu? Siapa? Anda sudah tahu ini, banyak orang besar mendukung usaha ini, tapi di luar sana tetangga Anda, bahkan saudara Anda sekalipun, itu ngajak Anda. Bahkan Anda percaya dengan tetangga Anda. Yang bodoh siapa? Kita sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Dan kemudian, nah ini merupakan tren sebuah bisnis yang masa depannya itu sangat luar biasa. Ya, saya banyak cerita mengenai Aqua Bapak Ibu. Di mana Aqua dulu pertama kali masuk ke Indonesia, banyak nggak orang mencibir Aqua? Banyak ya. Orang bilang apa? Wah, ini air lebih mahal daripada harga bensin. Betul? Dan orang mengatakan kayaknya kalau kita berbisnis Aqua nggak akan jalan. Ya, si pemilik Aqua dia tidak menyerah. Dia dengan beberapa distributor dia percaya, dia mencoba habis-habisan untuk kembangkan Aqua di seluruh Indonesia. Walaupun banyak orang menentang. Ya, tapi akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, apa yang terjadi? Semua orang butuh Aqua Bapak Ibu. Bahkan merek apapun orang bilang apa? Aqua. Anda bisa bayangkan. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Justru ketika banyak orang negatif dengan usaha ini, saat ini Bapak Ibu, banyak orang di luar sana tidak mengerti usaha ini. Saran saya, ini merupakan sebuah peluang yang besar sekali. Mereka tidak tahu gambaran besarnya.
Nah, ini merupakan peluang bagi kita semua. Anda jalankan dengan serius Bapak Ibu. Karena Anda tahu bahwa bisnisnya bakal jadi tren yang besar sekali. Nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian akan tiba saatnya orang-orang akan mencari kita untuk kita sponsori, dan itu akan menjadi tren yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, Anda mulai dari sekarang. Setiap tahun TIANSY selalu melakukan inovasi yang baru Bapak Ibu. Selalu ada inovasi baru yang membuat kita semangat. Saya masih ingat sekali waktu itu. Itu zaman-zamannya apa ya? Asuransi belum selesai tiba-tiba muncul pulsa. Itu belum selesai muncul pupuk. Belum selesai muncul oli, belum selesai capek-capek muncul plan B. Besoknya apa lagi? Wah, saya nggak ngerti Bapak Ibu. Anak kebayang, Mr. Lee itu benar-benar memberikan terbaik buat kita. Kita tinggal pakai, kita tinggal maksimalkan, kita tinggal jalankan Bapak Ibu. Nah, jadi sangat sayang sekali hari ini banyak sekali orang di luar sana, bahkan yang sudah join di TIANSY akhirnya berhenti di tempat. Mereka yang berhenti di tempat itu akan menyesal 5-10 tahun kemudian Bapak Ibu. Karena apa? Mereka tidak akan mengerti 10 tahun kemudian Anda jalankan usaha ini itu akan jauh lebih mudah dibandingkan sekarang. Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Pak Luis Tendian, Pak Ruli, dan juga ini ada Pak Tim, kemudian juga masih banyak leader di depan semuanya, Pak Robert. Mereka semua pasti punya penghasilan luar biasa Bapak Ibu. Anda kebayang, suatu saat semuanya bakal jadi omset. Semuanya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bisa jadi nanti mungkin elektronik, kemudian juga tiket pesawat, apapun kita beli kendaraan bermotor, semuanya bakal masuk omset Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, Anda jalankan usaha ini, nggak perlu capek-capek. Anda tinggal ngajak orang join 85.000, buka kartu member, mereka beli itu pakai kartu selamanya, itu akan menjadi omset luar biasa bagi Anda semua. Dan itu saya nggak kebayang. Begitu 10 tahun lagi terjadi, wah itu ngeri sekali. Makanya mulai dari sekarang, mumpung masih awal-awal Bapak Ibu, Anda bangun dulu. Kenapa? Begitu Anda sudah punya jaringan besar 5-10 tahun kemudian, begitu tren itu terjadi, yang itu siapa? Kita semua Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan sampai menunggu, nanti aja deh, saya nunggu gampangnya. Nunggu 10 tahun kemudian, semuanya bakal berjalan. Wah, telat Bapak Ibu. Kalau Anda jalan cuma satu orang, nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda jalan, dan Anda sudah punya grup yang besar, efeknya besar sekali. Ya, jadi ini tren yang luar biasa. Jadi Anda bisa tangkap ini peluang yang bagus. Jadi pastikan jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi marketing plan B, dan kemudian jadilah bukti secepatnya Bapak Ibu. Nah, saya banyak belajar dari upline saya. Kalau kita pengen berhasil di usaha ini, tunjukkan bukti-buktinya. Ya, kalau Anda bintang 6, ya bintang 7 udah bisa beli motor, udah bisa beli mobil Bapak Ibu. Ya. Bintang 8 ke atas, berusaha Anda bisa beli rumah, dan Anda benar-benar tunjukin Bapak Ibu. Kenapa? Karena prospek di luar sana, mereka semua memperhatikan kita Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, saya mau tanya, siapa di antara Anda, selama Anda jalankan usaha ini, Anda sering diajak sama keluarga Anda, bahkan teman-teman Anda? Hampir semuanya, berarti Anda orang aktif Bapak Ibu. Aplaus buat Anda. Anda bisa bayangkan, banyak sekali negatif dengan kita. Ya, saya punya saudara negatif sekali Bapak Ibu. Saya selalu dibilang, itu Reza, kamu lihat sudah beberapa tahun dia habis-habisan kerja keras, nggak dapat BMW. Waktu belum dapat Bapak Ibu, semua keluarga ngomongin saya. Ya, kalau Lebaran mana BMW-nya? Sering nggak digituin? Paling kesel Bapak Ibu ya. Kemudian juga teman-teman, ya teman kampus, pokoknya teman main dan lainnya, semuanya selalu ngajak kita Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah bukti Bapak Ibu, Anda bintang 7 minimal beli mobil, Anda tunjukin sama mereka Bapak Ibu, mereka pasti bakal diem. Ya, saya masih ingat waktu saya bintang 7 saya beli mobil baru waktu itu, dan waktu itu Bapak Ibu, teman-teman kampus saya itu selalu ngejek saya. Mereka bilang seperti ini, udahlah friend, ngapain sih bisa gini? Ini tuh bisa nggak masuk akal. Saya sudah pelajari, sok pintar Bapak Ibu, betul nggak? Udah goblok sok pintar, betul kan? Ya kan? Kesel banget ya, lihat wajahnya, aduh pokoknya sok cool ya gitu kan? Kan gemes banget, betul nggak? Kalau kita nggak baca buku berpikir besar, mungkin sudah kita tinju, betul nggak? Saking keselnya Bapak Ibu. Jadi mereka bilang, udahlah, saran saya, kamu hati-hati dengan bis seperti itu. Wis, gila. Akhirnya apa? Beliau bilang, udahlah gini aja lah, kamu tuh nggak usah ngomong banyak sama saya. Nanti kalau kamu udah berhasil, ya kan, kamu baru datengin saya. Banyak nggak seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Saya dulu sering digituin sama teman-teman saya, teman kos saya terdekat, bahkan sahabat terdekat saya sendiri, curiga sama saya Bapak Ibu. Wah, gue curiga sama lu nih. Jangan lu ngajarin bisa MLM, jangan-jangan mau nipu gua nih. Akhirnya Bapak Ibu, waktu saya bintang 7, saya bisa beli mobil, saya samperin Bapak Ibu semua teman-teman saya yang negatif. Ya, untuk sementara daftar hitam pertama keluar Bapak Ibu. Ya, iya.
Saya langsung datang dengan mobil saya langsung datengin mereka. Kemudian setelah itu, saya langsung ngobrol-ngobrol, saya ajak naik mobil saya. Wah, ini mobil lu ya? Iya, betul. Akhirnya Bapak Ibu, tadinya teman saya yang banyak negatif, tiba-tiba banyak sok baik dengan saya. Ya, akhirnya apa? Teman saya ada proyek, ya, proyeknya kebetulan dia nggak punya dana. Dia bilang, bro, ini ada proyek bagus nih. Nah, dan pemerintah, cuman gua nggak ada duit nih. Tapi saya punya konsepnya nih. Gimana kalau modalnya, gua konsepnya, gua yang jalanin. Nanti kalau untungnya gede, kita bagi dua. Nah, saya ingat kan, waktu wajah dia menghina saya dulu Bapak Ibu. Saya ingat sekali Bapak Ibu. Rekam jelas di pikiran saya. Jadi saya sambil baca buku, proposal dia, sambil saya perhatikan. Oh, sok berpikir Bapak Ibu. Weh. Biar nyebelin bagi dia, sudah berpikir sok panjang, saya katakan dengan beliau. Proposal bagus, bisnisnya keren. Tapi gini aja bro, kalau lu udah berhasil, lu baru aja gua. Gitu kan. Akhirnya apa? Wajahnya kesel Bapak Ibu. Ah, itu belum seberapa Bapak Ibu. Nah, kemarin saya diumumin ya. Pokoknya bulan Agustus itu bulan luar biasa Bapak Ibu ya. Pertama saya dapat anak ya kan. Kedua saya juga dapat rezeki BMW, saya bisa ngajak dolen saya. Wah, pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Itu bulan yang penuh luar biasa. Waktu itu saya saking yakinnya Bapak Ibu, ini jujur ya. Seminggu bahkan sebulan sebelum pengumuman resmi di Jakarta tanggal 1 Agustus tuh ya. Itu saya sudah SMS ke semua teman-teman saya dan semua keluarga saya Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungan teman-teman, saya sudah ber-BMW. Anda bisa bayangkan. Padahal belum terjadi Bapak Ibu. Jujur saking yakinnya saya. Saya bilang sama plan saya, Pak Jamal, gue udah SMS sama teman saudara. Lu gila lu katanya kan. Nanti kalau nggak dapet gimana? Gak mungkin Pak, pasti dapat lah gitu kan. Wah lu jangan main api gitu kan. Gak jadi masalah, saya sebar semuanya. Sudah banyak ucapan selamat Bapak Ibu. Ya kan? Tapi belum ada kabar resmi kan? Saya juga masih was-was Bapak Ibu. Jadi 3 hari seminggu menjelang hari pelantikan Bapak Ibu ya, tanggal 1 itu jantung saya mau copot Bapak Ibu. Bener-bener stres, saya nggak bisa tidur. Saya tanya Pak Ruli, Pak gimana? Ya kalau grup gua ada sekian, lu pasti dapat. Ya gila, Pak Ruli nggak bisa jawab. Saya tanya Pak Rizky. Apalagi saya juga tanya sponsor saya Pak Jamal, gimana Pak? Gak ngerti gua Pak, semuanya buta gitu kan. Wah, Anda bisa bayangkan jantung saya, gila nih kalau dapat gimana kata teman-teman saya? Anda kebayang nggak? Wah gila, tapi waktu pengumuman Bapak Ibu, wah luar biasa sekali. Ya, saya benar-benar gemeter sekali Bapak Ibu. Dan setelah itu semua keluarga saya tahu. Bahkan waktu saya diumumkan, saya loudspeaker handphone saya ke orang tua saya, ke istri saya, semuanya biar dengar Bapak Ibu. Itu semuanya waktu saya maju dipanggil riuh banyak ke puluhan ribu orang, kemudian disalamin banyak orang. Itu semuanya mendengar semua Bapak Ibu, bahkan sampai direkam. Dan itu semua keluarga saya yang tadinya negatif, yang tadinya kalau kumpul keluarga selalu dibahas saya Bapak Ibu. Saya nggak ngerti kenapa. Jujur, saya dulu bukan orang pintar. Saya bukan orang biasa. Saya dari kecil, keluarga saya itu keluarga akademis Bapak Ibu. Jadi kalau setiap kumpul keluarga, itu saya punya om yang paling concern dengan pendidikan. Jadi siapapun yang ranking 1 sampai ranking 5, itu dapat duit dari om saya Bapak Ibu. Yang wah sepupu saya itu rata-rata ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dapat 100.000, zaman SD, zaman SMP dapat 100.000, wah gila. Semuanya panen setiap liburan. Saya nggak pernah Bapak Ibu. Saya sengaja nggak mau bawa rapot saya, ya kan? Lo rankingnya belasan Bapak Ibu. Apa yang mau dibanggain? Ini orang biasa-biasa aja ngapain sih? Gitu, malu-maluin Bapak Ibu. Bahkan setiap hari bapak saya selalu bilang gini, Nak, kamu itu sudah bapak sekolahkan capek-capek, ya kan? Sudah bapak bina benar-benar, kamu tuh nggak pernah membanggakan orang tua. Wah, bapak saya bilang gitu Bapak Ibu. Coba kamu tiru sepupumu si A. Wes. Coba kamu tiru sepupumu si B. Semuanya Bapak Ibu dibanding-bandingin dengan saya. Wah, saya nggak suka dibanding-bandingin Bapak Ibu. Saya kira enak aja gue dibanding-bandingin. Akhirnya Bapak Ibu kemarin begitu saya dapat BMW Bapak Ibu, wah semuanya berubah Bapak Ibu. Ya, yang tadinya negatif langsung positif. Kemudian tadi keluarga besar saya yang tadinya selalu mencibir saya, selalu ngomongin orang tua saya, hati-hati tuh anakmu. Sekarang Bapak Ibu luar biasa anakmu ya, anakmu hebat. Semuanya akhirnya apa? Sepupu saya bilang apa? Alah bro, luar biasa banget lo ya. Sekarang gue ditanya bokap gue, tiru Reza. Anda bisa bayangin nggak? Wah enak banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita nunjukin bukti, wah itu buat orang nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Dan yang menarik Bapak Ibu, kemarin waktu saya bisa buat BMW, saya kan BMW saya belum turun. Saya minjem BMW Pak Jamal Bapak Ibu, mau mengurangi nggak ada ya, gitu ya. Jadi waktu itu, bro,
Saya mau pinjam ini ya, mobil ya, saya mau datengin prospek saya negatif. Oke, pakai aja lah seharian. Oke, saya pakai Bapak Ibu. Saya datengin prospek saya negatif. Saya punya prospek, itu negatifnya minta ampun. Bener-bener gak percaya. Sampai bilang istri saya seperti ini, kamu tuh ngapain nikah sama orang MLM? Wah, sepele banget sih. Ini orang dodol banget ya lihat. Ini bener-bener saya begitu datang Bapak Ibu dengan BMW, Anda bisa bayangkan saya pakai kacamata hitam Bapak Ibu. Siang-siang saya datang ke rumahnya. Wah, saya berhenti parkir depan rumahnya Bapak Ibu. Saya bel berkali-kali, nggak keluar. Din. Nah, akhirnya keluar Bapak Ibu. Begitu keluar, dia kan bingung. Siapa itu dalam mobil? Kan hitam semua. Wah, dia bingung. Dia keluar Bapak Ibu. Saya bel terus, dia keluar, buka pintu. Begitu dia mulai melangkah, saya buka kaca Bapak Ibu. Set. Wes. Langsung terkejut. Mobil siapa ini? Saya bilang, mobil gua. Wes. Langsung Bapak Ibu, dia gemetar. Dia datang ke mobil itu langsung gemetar, dia bilang, "Wih gila nih. Lu bener? Iya nanti kayak gini mobil gue emang. Wah gila, keren banget mobilnya. Ayo friend, yuk gua ajak yuk jalan-jalan ke komplek ini pakai mobil ini." Saya ajak jalan-jalan pakai mobil itu Bapak Ibu. Dia ajak anaknya. Dia sering naik mobil saya yang biasa, yang keren saya Bapak Ibu ya. Itu kalau anaknya di belakang rame-rame, dia sering berdiri-berdiri, itu nggak pernah dimarahin Bapak Ibu, cuek aja. Ini di BMW Bapak Ibu, anaknya berdiri-berdiri di kursi belakang. Bapaknya langsung ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Nak, kamu nih jangan berdiri di jok belakang, ini mobil mahal nak. Anda bisa bayangkan, hanya gara-gara sebuah mobil yang bagus itu bisa merubah pelakuan ayah terhadap anaknya Bapak Ibu. Luar biasa. Akhirnya apa? Habis langsung positif, langsung bahas daftar nama. Begitu bahas daftar nama, belum Bapak Ibu. Yang melamun, lu kenapa? Gila, gue pusing banget. Gimana kalau mobil ini gue bawa ke ke rumah orang tua gue ya? Enak kebayang gak? Langsung dia ternyang-nyang Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Jadi Anda tunjukin buktinya secepatnya. Karena apa? Begitu Anda tunjukin bukti, apapun, ya Anda beli mobil, Anda beli rumah, itu membuat prospek Anda diam semua Bapak Ibu. Keluarga Anda mencibir Anda diam semua. Nah, kemudian selain menjadi bukti, nah ini bisa diwariskan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, bisa diwariskan ini. Nah ini beda dengan konvensional. Di konvensional kita bisa diwariskan memang, tapi kadang-kadang harus sesuai dengan kemauan orang anak kita. Contoh nih, saya punya perusahaan kontraktor besar, konsultan. Dan situ saya butuh orang yang ahli dalam manajemen perencanaan. Dan waktu saya sudah tua, tiba-tiba saya serahkan sama anak saya. Nak, bapak sudah capek. Ini bapak mau serahkan sama kamu. Kamu tolong handle ya. Kalau anak saya nggak mau gimana Bapak Ibu? Kita cari orang lain, betul? Kalau kita cari orang lain, sedangkan kita udah tua, mau ngelepas perusahaan, eman ya kira-kira? Wah sayang banget nih, nanti kalau dipegang orang lain, nanti dana diputar dong sama dia. Betul nggak? Biasa terjadi was-was Bapak Ibu. Tapi kalau di bis ini, menariknya nggak seperti itu. Kalau di bis ini, enaknya apa? Jadi begitu kita wariskan, contoh nih, saya nanti waris sama anak saya. Nak, kamu mau papa wariskan diamond papa buat kamu? Papa udah nggak sanggup. Contoh Bapak Ibu ya. Dan anak saya bilang, nggak mau. Kebetulan anak saya pengen jadi pemain bola Bapak Ibu. Ya kebetulan nama anak saya Kakak Bapak Ibu ya. Ya jadi di situ, Pak saya pengen jadi pemain bola. Nah walaupun dia nggak mau Bapak Ibu, tapi tetap saya warisin sama dia, apa yang dia urus? Nggak ada kan? Orang ini bukan perusahaan, dia urus manusia. Enak nggak kira-kira? Jadi sangat aman sekali Bapak Ibu. Jadi diwariskan di sini jauh lebih aman dibanding di luar sana. Makanya kenapa saya sangat serius bangun usaha ini. Ya. Nah ini pertahankan yang ingin Anda. Nah kalau Anda tahu ini Bapak Ibu, Anda pasti sangat serius sekali. Nah kemudian berikutnya, Anda perlu sikap mau belajar. Nah kepada siapa saja, termasuk upline Anda, bahkan mereka lebih muda sekalipun, tetap Anda perlu belajar dengan mereka Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda punya membuka diri Anda untuk belajar dengan para pengundang Anda, dengan upline Anda, itu membuat Anda berkembang. Ya. Nah kunci sukses di sini ialah 100% Anda percaya sama upline Anda dan unicorn. Anda percaya? Ya. Saya pernah mengalami tadi yang saya bilang, saya 6 bulan saya benar-benar off, saya main game. Itu karena apa? Saya nggak percaya dengan plan saya Bapak Ibu waktu itu. Jadi begitu bintang 5, merasa bisa bintang 5 dengan sendirian, merasa besar. Akhirnya udahlah, santai aja. Saya nggak butuh bantuan plan saya. Akhirnya apa yang terjadi? 6 bulan kemudian hancur Bapak Ibu. Ya. Jadi ini nggak bagus. Jadi intinya Anda harus percaya apapun terjadi. Kemudian nah pastikan Anda jadi teachable. Karena apa? Kalau Anda orang yang mau belajar Bapak Ibu, upline Anda akan nyaman kerjasama dengan Anda. Ya. Contoh Anda sendiri, Anda punya downline, Anda ajak kerjasama Bapak Ibu, Anda ajak bisnis, suruh baca buku gak pernah mau, suruh presentasi gak pernah mau, suruh ngajak pertemuan gak pernah mau. Kira-kira kesel gak? Kesel ya?
Nah, coba bayangkan kalau itu dengan diri Anda, upline Anda bilang seperti itu, Anda nggak pernah ngikutin. Kesel nggak upline Anda? Ya, nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai berkali-kali Anda diingetin nggak pernah mau, yang terjadi upline Anda kan punya jaringan banyak. Dia akan pindah ke yang lain. Masih mending dipegang bawah Anda. Tapi kalau dia sampai pindah ke yang lain, itu musibah besar Bapak Ibu. Ya, lebih parah daripada gempa bumi. Betul? Iya. Jadi jangan sampai terjadi. Intinya Anda mau belajar. Nah, kemudian milikilah goal setting. Ya, goal setting ini saya juga banyak belajar dari Pak Rizky Bapak Ibu. Dia kalau bicara selalu goal dan beliau ini luar biasa sekali. Dia selalu ngasih perencanaan di awal, ya. Kamu harus seperti ini, kejar omset sekian, kamu kejar habis-habisan, dan itu biasanya banyak tercapai Bapak Ibu. Karena apa? Dengan Anda punya goal, Anda punya sasaran yang jelas. Ya, Anda tahu arah Anda mau kemana. Tapi kalau Anda nggak pernah punya goal Bapak Ibu, Anda jalankan bis ini, ya mungkin Anda tahu yang saya bilang, penting sekali goal. Tapi banyak yang terjadi di grup saya, orang itu sudah lupa dengan goal. Yang penting jalan, yang penting presentasi, yang penting pertemuan. Tapi dia nggak punya goal. Akhirnya apa? Dia jalan seperti nggak ada arahan. Akhirnya ya omsetnya segitu-gitu aja, bisnis segitu-gitu aja, naik peringkat lama sekali Bapak Ibu. Nah, jadi goal set ini penting dan ada beberapa hal yang perlu Anda lihat. Nah, untuk Anda belajar goal setting, kita sama-sama belajar dari negara Jepang Bapak Ibu. Anda tahu negara Jepang ya? Dibom sama Hiroshima dan Nagasaki, itu dibom sama Amerika, itu hancur semua. Negara yang waktu itu ekonominya luar biasa, ekonominya mapan, negara yang besar sekali, yang kuat militernya, bisa menjajah beberapa negara di dunia Bapak Ibu. Itu dibom 2 kota dan semuanya hancur lebur sampai Jepang menjadi negara yang tidak punya harapan Bapak Ibu. Semuanya serba sedih. Ekonomi hancur, semua pabrik tutup, pokoknya benar-benar tidak punya masa depan. Dan waktu itu semua pemuka agama, pemimpin adat dan semua pemimpin pemuda dan tokoh Jepang semuanya berkumpul, mereka komitmen negara Jepang harus menjadi negara yang makmur. Akhirnya mereka meeting tahun 1950, setelah 5 tahun kemudian mereka meeting 10 tahun kemudian mereka harus menjadi industri tekstil nomor 1 di dunia waktu itu. Akhirnya apa? Mereka mencoba Bapak habis-habisan, ternyata enggak, sampai 10 tahun kemudian mereka menjadi negara penghasil tekstil nomor 1 di dunia. Belum selesai sampai di situ Bapak Ibu, mereka meeting lagi. Nah, mereka punya goal yang jelas. Ya, wah goal kita tercapai nih, bahkan belum sampai target. Akhirnya mereka kejar lagi, mereka buat goal berikutnya, negara kita harus menjadi penghasil biji besi nomor 1 di dunia, penghasil baja. Padahal jelas-jelas dia nggak punya biji besi. Impor banyak-banyak, dia olah sendiri, akhirnya negara dia bisa produksi sendiri, akhirnya diekspor kembali Bapak Ibu. Dan nggak sampai 10 tahun kemudian, negara Jepang menjadi negara penghasil industri baja yang nomor 1 di dunia waktu itu. Nah, habis itu mereka nggak berhenti, mereka meeting lagi. 10 tahun kemudian pokoknya harus menjadi produsen mobil nomor 1 di dunia. Akhirnya tercapai. Meeting lagi, mereka bilang 10 tahun kemudian menjadi elektronik nomor 1 di dunia. Akhirnya di tahun 90-an awal, negara Jepang dinobatkan sebagai negara nomor 1 industri perkembangan di dunia Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Yang tadinya nggak punya harapan, tiba-tiba berubah dalam waktu sekitar 40 tahun. Gara-gara apa? Karena mereka punya goal yang jelas. Nah, sama di bis ini. Nah, kita bisa belajar Bapak Ibu. Ya, kita ingin berhasil, kita ingin merangkak, kita tentu punya goal. Ya, kita punya harapan-harapan yang perlu kita kejar. Nah, di sini Anda perlu kerjasama dengan upline Anda. Anda juga bisa konsultasikan dengan upline Anda, apa aja goal Anda. Cuman intinya Anda buat goal jangka pendek, jangan jangka panjang. Dan kalau Anda sudah punya goal yang jelas Bapak Ibu, Anda naik peringkat, Anda bisa punya bis yang besar, itu bakal jadi cerita yang luar biasa bagi grup Anda. Nah, maka saya banyak terinspirasi dari leader besar Unicorn. Mereka bilang, saya punya goal yang besar, akhirnya tercapai. Saya punya goal ini tercapai, saya punya goal ini tercapai. Karena apa? Mereka buat goal, tapi mereka juga buat perencanaannya. Nah, ini yang membuat banyak orang berhasil Bapak Ibu. Nah, kemudian, berikutnya, milikah mental seorang pemenang? Nah, ini Bapak Ibu. Ini hal yang krusial, karena gini, banyak sekali yang terjadi di grup saya, tadinya semangat, tiba-tiba patah harang. Saya bingung Bapak Ibu. Waktu pertama kali jalan usaha ini, waktu sedang serius-seriusnya, waktu lagi besar-besarnya bisnisnya, pengembangan dirinya jalan, selalu berpikir positif, betul? Semua selalu memotivasi orang, dia bisa kerja keras habis-habisan, semua yang negatif dihajar habis-habisan Bapak Ibu. Dia selalu pokoknya menjadi terdepan Bapak Ibu, yang terbaik. Tapi tiba-tiba begitu ada masalah besar, ya entah masalah keluarga, entah masalah dengan pasangannya atau apapun itu, tiba-tiba semuanya hilang dalam waktu sekejap Bapak Ibu. Banyak nggak seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Ya, nah itu karena apa? Dia selain tidak punya impian yang kuat, dia juga tidak punya mental pemenang Bapak Ibu. Percuma kita di bisnis ini nggak punya kerja luar biasa, tapi kalau nggak punya mental yang kuat, kita nggak akan bisa jadi orang luar biasa. Ya, karena di bisnis ini
hanya orang-orang yang terseleksi dengan alam yang benar-benar bisa jadi pemenang Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau Anda benar-benar jadi berhasil, Anda harus memiliki mental pemenang dulu. Jangan pernah mau merasa kalah dengan orang lain. Itu hal yang penting Bapak Ibu. Saya ingat juga Pete Sampras sama Andre Agassi. Itu dulu Andre Agassi petenis yang paling susah dikalahkan, betul? Di dunia. Dia selalu menang di turnamen apapun. Tapi akhirnya apa? Begitu beliau melawan Pete Sampras, tiba-tiba dikalahkan. Seluruh dunia terkejut. Kenapa? Karena apa? Pete Sampras dikatakan, tanpa penonton, saya tidak bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaik saya. Dia merasa tidak mau kalah dengan namanya Andre Agassi. Dan dia merasa dia harus menang. Apapun yang terjadi, semua orang, semua keluarga sudah melihat saya sudah berjuang sampai final. Saya tidak mau kalah dengan Andre Agassi. Nah, itulah orang yang punya mental pemenang, yang bisa jadi juara. Kemudian, posisikanlah bisnis sebagai investasi besar-besaran. Selayaknya Anda membangun bisnis konvensional di luar sana, Bapak Ibu. Banyak orang yang ke bisnis sebagai bisnis sambilan. Masalahnya di situ. Karena nganggap bisnisnya modalnya murah, kemudian juga ya cuma 2 juta, ya kan, kemudian juga saya nggak perlu apa-apa deh. Yang penting jalan, ya kalau jalan syukur, kalau nggak jalan ya nggak jadi masalah. Nah, banyak orang menganggap ini remeh. Akhirnya apa? Ya nggak bisa berhasil. Nah, coba Anda bayangkan, banyak sekali orang yang tadi saya bilang begitu semangat, begitu ada masalah semuanya runtuh Bapak Ibu. Ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah apa yang tadinya impian besar tiba-tiba hilang sama sekali. Itu kalau berlaku di usaha ini. Tapi coba Anda bayangkan, Anda investasi membangun sebuah perusahaan, konstruksi listrik atau apa, ada benar-benar investasi puluhan miliar di sana, Bapak Ibu. Dan tiba-tiba Anda ada masalah keluarga, ada masalah besar, berhenti nggak kira-kira? Nggak mungkin Bapak Ibu. Anda berhenti mau bunuh diri, ya kan? Sudah terlanjur investasi besar nih. Wah gila nih, saya harus balik modal dulu minimal. Anda ngutangnya banyak, ngutang ke bank, Anda udah habis-habisan, tiba-tiba ada masalah, Anda pasti nggak bisa berhenti. Bisa nggak Anda memposisikan diri Anda seperti itu terhadap di sini? Nah, kalau Anda bisa memposisikan itu Bapak Ibu, Anda orang luar biasa. Ya, Anda menganggap ini bisa luar biasa, bisa besar sekali. Ini yang membuat perbedaan kenapa banyak orang gagal dan sukses di luar sana. Masalahnya apa? Mereka anggap apa di sini? Besar atau kecil? Kalau besar ya mereka pasti jadi. Nah, kemudian berikutnya, hadapilah masalah dengan positif Bapak Ibu. Saya belajar dari Pak Naga. Pak Naga selalu mengatakan seperti ini. Masalah ini besar apa kecil tergantung dari kita. Ya. Jadi seperti ini. Masalah bakal selalu ada. Nah, cuman tergantung kitanya bisa masukin ke hati apa enggak. Nah, sebagai ilustrasi yang jelas seperti ini Bapak Ibu. Anda punya rumah, ya. Di depan rumah Anda ada orang buang sampah Bapak Ibu. Buang sampah. Bau nggak kira-kira? Bau banget Bapak Ibu. Nah, yang bisa Anda lakukan cuma 2. Anda bawa masuk semua sampahnya, Anda tutup pintunya, semua keluarga Anda bau semua. Betul? Termasuk Anda juga bau Bapak Ibu. Atau Anda tutup rapat-rapat pintunya supaya Anda dan semua keluarga Anda nggak bau. Hanya itu yang terjadi. Nah, di sini juga sama. Kalaupun ada masalah, bedakan antara masalah di luar dengan usaha ini Bapak Ibu. Lakukan segala masalah itu dengan proporsinya masing-masing. Kalau Anda bisa memilah-milah itu Bapak Ibu, ya Anda bakal aman. Ya. Nah, masalah di luar sana, di grup saya banyak sekali begitu ketemu masalah mentok semua, habis. Ini mentok habis, ini mentok habis, ini mentok habis. Nah, jangan sampai terjadi, ya. Nah, karena kalau Anda bisa menghadapi masalah dengan positif Bapak Ibu, apapun masalah terberat Anda itu bisa membuat Anda punya mental yang kuat. Saya di sini ada Pak Ruli ya. Saya tahu betul beliau dulu punya masalah yang berat sekali. Saya bisa ceritakan Bapak Ibu. Masalahnya sangat berat sekali Bapak Ibu. Saya waktu bilang beliau, Pak sorry Pak saya ada masalah berat. Dia cerita. Nah waktu itu wah gila ini berat banget masalahnya. Tapi beliau kebayang nggak? Sambil ada masalah, sambil tetap bisa bantu grup Bapak Ibu. Sambil beliau tetap total bantu grupnya. Ya, apalagi saya juga Pak Jamal juga pernah ada masalah besar dulu. Tapi tetap dia bantu grupnya. Dan di situ saya benar-benar melihat, oh luar biasa. Orang ini memandang masalah bukan cuma dari segi negatifnya, tapi dia benar-benar memandang masalah ini sesuatu yang jadi kekuatan besar Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian Tuhan selalu menciptakan keseimbangan dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, ada pria, ada wanita, betul? Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Begitu juga ada positif dan negatif Bapak Ibu. Nah banyak orang positif, banyak juga orang negatif Bapak Ibu di luar sana. Nah, saya bisa di sini berdiri sebagai bos saya peraih BMW dan juga banyak leader Anda di sini semua, mereka berhasil semua. Itu bukan karena mereka hebat Bapak Ibu. Karena apa? Mereka memang dari awal, mereka sudah yakin dan kemudian mereka juga tahu mereka bisa berhasil karena gesekan dari orang negatif. Belum tentu saya bisa bertahan di sini kalau tidak ada gesekan dari orang negatif, betul nggak? Justru di bis ini bahan bakar kita ialah orang-orang negatif, betul? Makin banyak negatif sama kita, makin banyak ngeremehin kita, makin kita jadi. Makin kita tertantang habis-habisan. Wah ini nggak terima saya harus berjuang habis-habisan nih. Nggak mau saya seperti itu. Jadi kalau Anda punya
pengetahuan seperti itu Anda bilang, oh ya ini negatif memang perlu, akhirnya apa? Kita bisa berhasil. Nah kalau di luar negatif kita selalu positif, akhirnya kita berhasil Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kebawa banyak negatifnya, ya udah tidak terjadi keseimbangan, akhirnya apa? Anda akan hancur. Ya. Nah kemudian berikutnya penelitian di Departemen Psikologi Stanford University, 87,5% sukses itu karena sikap positif, hanya 12,5% karena akademik mereka Bapak Ibu. Jadi intinya apa? Sikap positif menentukan segalanya. Ya. Saya juga banyak belajar ya dari orang-orang besar di dunia, termasuk saya banyak belajar juga dari Mas Susita dari Jepang. Dia membangun perusahaannya nggak gampang sekali, punya Toyota. Itu bahkan dulu perusahaannya pernah dibom Bapak Ibu, sampai benar-benar waktu zaman dibom Jepang sama Amerika itu sudah terlanjur bangun perusahaan, sudah terlanjur jadi, habis itu dibom, semua karyawannya itu nyaris di PHK. Dan benar-benar tidak ada yang bisa menggerakkan bisnisnya, hutangnya menumpuk di mana-mana, tapi dia selalu punya pikiran positif supaya bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya apa? Keluar jalannya. Ya kan? Jangan lupa dosa ini Bapak Ibu. Ya, Anda punya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang akan membantu kita. Kalau Anda yakin Bapak Ibu, Tuhan akan selalu bantu kita. Ya, apapun masalah berat Anda, kalau Anda yakin selalu ada jalan keluarnya, Anda selalu berpikir positif. Gak tahu kenapa, selalu ada jalan keluarnya. Semuanya pasti ada jalannya. Nah, akhirnya apa? Tadi akhirnya Toyota bisa membangun perusahaannya lagi, order dari Amerika besar, seluruh dunia jalan. Akhirnya apa? Toyota menjadi industri mobil terbesar di dunia sampai saat ini. Anda bisa bayangkan karena kekuatan pikiran positif Bapak Ibu, sikap positif. Nah kemudian jadikanlah kelemahan Anda sebagai kekuatan. Nah banyak orang mengatakan, wah saya nggak bisa ngomong nih, betul nggak? Saya nggak jago ngelobi orang. Ya saya juga sama Bapak Ibu seperti itu. Background saya bukan entertainment, ya, bukan entertainer saya. Saya teknik perancangan kota. Kerjanya yang ngurus-ngurus komputer ya, survei-survei lapangan, nggak berhubungan dengan orang Bapak Ibu. Tapi di bis ini menurut kita untuk benar-benar bisa menjadi orang luar biasa. Nah, saya dulu anggap ini sebagai kelemahan. Tapi waktu itu saya anggap, wah ini memang kelemahan saya. Tapi kalau orang mau berhasil di luar sana, mereka mau berubah. Nah, kalau sepanjang kita mau berubah, semuanya akan terjadi dengan gampang. Nah, saya belajar juga dari Mike Tyson Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita bicara Mike Tyson Bapak Ibu. Mike Tyson Anda tahu? Kenapa dia selalu menang 98%-nya dengan kemenangan kau? Anda mungkin nggak tahu. Anda mungkin berpikir, wah ini karena Mike Tyson hebat, luar biasa. Tapi coba Anda bayangkan. Ternyata Mike Tyson waktu kecil, dia punya masalah dengan paru-parunya. Jadi, dia tidak bisa berolahraga dalam waktu yang cukup lama. Anda bisa kebayang? Kenapa Mike Tyson selalu meninju orang sampai gugur, sampai minimal ronde ke-6, paling jelek. Di atas 6 ronde, biasanya kalah. Kenapa? Kelemahan beliau. Tapi beliau tutupi itu dengan dia habis-habisan di 3, 5 ronde pertama, 6 ronde pertama untuk hajar musuhnya. Makanya dia petinju paling mengerikan di dunia Bapak Ibu. Nah bisa nggak kita menjadikan kelemahan kita sebagai kekuatan luar biasa? Nah saya nggak tahu kelemahan masing-masing dari kita pasti punya kelemahan. Cuman kalau Anda yakin semuanya bisa tertutupi Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu, nah positiflah terhadap kegagalan Bapak Ibu. Ya banyak orang-orang besar di sana juga bisa besar, ya Pak Louis, ya di sini ada Pak Tim, kemudian juga ada banyak leader semua, mereka juga bisa besar karena mereka punya tantangan besar Bapak Ibu. Semakin banyak tantangannya, semakin memudahkan mereka untuk sukses. Nah di sini kayak Michael Jordan. Michael Jordan itu pebasket terbaik sepanjang masa. Kenapa beliau hebat? Karena beliau setiap latihan, bahkan 5.000 kali, itu memasukkan bola ke jari lawan, itu selalu gagal Bapak Ibu. Bahkan dia pernah 23 kali memasukkan bola di saat menentukan di final, beliau pun gagal. Dan beliau berkontribusi lebih dari 400 kali atas timnya waktu itu Chicago Bulls untuk kalah. Tapi sekarang orang bilang apa? Dia pemain terbaik, pemain basket terbaik sepanjang masa. Kenapa? Semua kegagalan itu dia anggap itu positif. Dan dia anggap makin banyak gagal, saya pasti bakal berhasil. Termasuk juga Thomas Alva Edison, atau semua ceritanya. Dan juga yang menarik sebenarnya Laxmi Mittal ya. Ini beliau pengusaha dari India Bapak Ibu, di mana dulu beliau membangun perusahaan baja dengan ayahnya di India. Waktu lagi mulai bagus-bagusnya, tiba-tiba negara tersebut menaikkan pajak 100%. Anda kebayang nggak? Kena pajak 100%. Wah itu kan membunuh namanya. Akhirnya apa? Dia pindah. Dan negara pertama yang dia datangi Indonesia Bapak Ibu. Dia datang Indonesia, dia bangun perusahaan di Sidoarjo. Sampai sekarang masih ada perusahaannya. Saya lupa namanya. Dia bangun di sana untuk pembentukan baja pertama. Sudah mulai berhasil Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia mencoba mengakuisisi beberapa perusahaan baja di Indonesia, nyaris kolab. Akhirnya diakuisisi si A, si B, si C. Begitu sudah diakuisisi, beliau perbaiki manajemennya, beliau cerdik, beliau benar-benar habis-habisan, tantangannya banyak, gagal berkali-kali nyaris bangkrut.
berkali-kali stres Bapak Ibu. Beliau mengatakan, saya hampir tidak bisa tidur 24 jam. Karena tantangannya banyak sekali. Tapi nggak tahu kenapa, karena dia yakin, dia berani mengakuisisi perusahaan lain. Padahal jelas-jelas perusahaan dia pun nggak bagus Bapak Ibu, kondisi keuangannya. Dan pokoknya semua manajemennya buruk. Tapi berani-beraninya, dia mengakuisisi perusahaan lagi hancur. Akhirnya apa? Karena dia punya pandangan positif, dia berani menantang kegagalan. Akhirnya apa? Semuanya bisa diambil alih, semuanya bisa berkembang lebih baik. Sampai akhirnya Bapak Ibu, suatu saat dia bisa mengakuisisi perusahaan baja terbesar di dunia dari Amerika. Amerika atau Amerika Selatan, saya lupa ya. Itu begitu diakuisisi Bapak Ibu, beliau langsung menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia sampai saat ini. Dan beliau sekarang lagi bangun rumah 27 lantai, senilai kalau nggak salah sekitar 10 triliun. Anda bisa bayangkan, langsung minta. Dia punya perusahaan di Indonesia Bapak Ibu. Ya kalau Anda mau kerja di sana, janganlah, lebih enak di Tiasi Bapak Ibu ya. Lebih menjanjikan ya. Nah, kemudian juga Steve Jobs Bapak Ibu ya. Steve Jobs ini luar biasa juga. Saya banyak belajar juga di sana. Anda bayangkan beliau membangun Apple. Waktu itu Microsoft lagi bagus-bagusnya, dia mencoba membangun Apple. Waktu itu keluar produk terbaru namanya Macintosh dengan harga lebih murah, dengan pemakaian lebih efisien. Akhirnya apa? Laku besar-besar di Amerika. Begitu laku besar, dia ekspor ke beberapa negara. Pokoknya permintaan Macintosh pertama laku luar biasa. Begitu dia buka yang kedua Bapak Ibu, malah nggak bagus hasilnya. Permintaannya menurun, pokoknya benar-benar dia merugi besar. Akhirnya dia mencoba keluar yang ketiga, makin parah lagi. Semua produk baru dikeluarkan, semuanya hancur. Dan akhirnya apa? Dia bahkan sampai dikeluarkan sendiri oleh CEO perusahaannya. Padahal dia sendiri yang mendirikan perusahaannya Bapak Ibu. Yang mendirikan perusahaan dipecat sama karyawannya. Anda kebayang? Ada nggak istilah misteri dipecat sama kita? Nggak ada kan? Ini dipecat Bapak Ibu, dia pecat, akhirnya dia kembali jatuh miskin, kembali dia memulai bisnis lain, hancur lagi, mulai bisnis kedua, hancur, ketiga hancur, sampai akhirnya dia memulai bisnis apa namanya? Kalau kita karikatur ya, apa sebenarnya? Animasi, bisa animasi, namanya Pixar Entertainment, Anda tahu sekarang ya Pixar? Itu yang terbesar di dunia saat ini Bapak Ibu, yang mengarang film Finding Nemo, ya film-film yang Anda lihat tuh di Cartoon Network yang animasinya keren-keren itu karya Pixar. Begitu dia benar-benar bisa membuat Pixar besar dan mendunia, akhirnya apa? Ternyata begitu besar Pixar tidak diiringi dengan kebaikan Apple. Apple makan hancur Bapak Ibu. Akhirnya Steve Jobs dipanggil kembali, dia mulai kembali kerjakan perusahaannya dan beliau bangun Apple kembali Bapak Ibu. Akhirnya apa? Apple kan bertengger di berapa puluh ya nomor besar di dunia sampai benar-benar menjadi perusahaan yang sangat kuat sekali. Dan sekarang penjualannya sekarang lagi besar-besaran dengan penjualan iPhone dan lain-lain. Anda bisa bayangkan. Jadi intinya apa? Orang-orang besar di sana pun mereka juga mengalami banyak masalah. Saya ilustrasikan seperti bola Bapak Ibu ya. Bola basket itu atau bola air itu kalau Anda tekan biasa ke dalam air, Anda balikin mantulnya biasa nggak kira-kira? Biasa Bapak Ibu. Tapi makin Anda pantulin ke dalam Bapak Ibu, makin Anda dorong ke bawah, Anda balikin mantulnya makin kuat ya? Makin kuat. Sama juga bola basket, kalau Anda dorong biasa juga mantulnya biasa. Istilahnya Anda kerja biasa-biasa aja di sini, hasilnya biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda makin banting bola itu habis-habisan Bapak Ibu, mantulnya tinggi ya? Sama di sini. Makin Anda punya banyak tantangan besar, makin Anda punya halangan besar Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bangun dengan serius, Anda kerja habis-habisan Bapak Ibu, saya jamin Anda pasti sukses. Ya. Oke, nah ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama impian, yang kedua lakukan hal basic dengan benar, yang ketiga sikap Bapak Ibu. Nah inilah yang bisa membuat besar apa kecilnya bisa Anda. Nah yang menarik di sini, semua impian Anda dapat terwujud jika Anda memiliki keinginan dan hasrat untuk mengejarnya. Dan jika Anda percaya terhadap impian-impian Anda, maka tidak ada batasan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan. Dan masa depan Anda adalah milik dari mereka yang percaya akan keindahan impian-impian mereka. Jadi pastikan Bapak Ibu, apa yang saya sharingkan malam hari ini, Anda benar-benar perhatikan Bapak Ibu. Anda lakukan semua grup Anda, percuma Anda hadir di sini, tapi Anda tidak duplikat sama grup Anda. Yang pasti, kalau Anda benar-benar serius Bapak Ibu, Anda benar-benar habis-habisan bangun usaha ini, dan Anda percaya dengan para pengguna Anda, saya jamin Bapak Ibu, 1, 2, 3 tahun ke depan, saya akan tunggu Anda sebagai pembimbing.